Awal cerita, kita diperlihatkan sebuah kereta yang baru saja meninggalkan stasiunnya. Diketahui kereta tersebut adalah kereta terakhir yang berangkat pada malam hari. Lalu di dalamnya terdapat seorang pemeran utama kita bernama Lewis. Ia sedang bersama anaknya yang bernama Max. Lewis merupakan seorang ayah tunggal karena istrinya lebih dulu wafat, sehingga dia harus mengurus anaknya sendirian. Diketahui juga jika perjalanan mereka itu disebabkan pekerjaan Lewis sebagai seorang dokter. Ketika sedang bermain bersama sang anak, tiba-tiba Lewis mendapatkan telepon di tengah gerbong kereta yang sedang ramai karena para remaja yang menggaduh. Lewis pun akhirnya menyerah dan pindah ke ruang kondektur untuk mengangkat telepon. Dan saat mengurusi perkara pekerjaan sebagai dokter, tiba-tiba seorang wanita mendekati Max. Wanita itu bernama Sarah. Sarah diketahui sangat suka anak kecil, dan pertemuan pertama mereka ditandai dengan kopi yang tumpah akibat ulah Max. Lantas, Lewis yang melihat itu tak hanya diam. Sebagai seorang ayah, dia pun meminta maaf kepada Sarah karena telah membuat mantelnya ditumpahi kopi. Begitu juga dengan Max. Namun, Sarah hanya tersenyum ramah sambil duduk bersebelahan dengan kursi Lewis. Sarah juga sempat menyinggung soal perkataan Lewis pada seseorang di telepon. Dan dari situlah dia tahu jika Lewis adalah seorang dokter. Max kala itu secara spontan memberitahu pada Sarah jika Lewis adalah dokter yang hebat. Dia bisa mengetahui apa yang salah dari seseorang hanya dengan melihatnya. Hal itu langsung ditunjukkan oleh Lewis ketika Sarah menanyakan penyakit apa yang diderita oleh para remaja di gerbong sebelah. Cukup terpukau dan terlihat hangat. Sarah pun mulai tertarik dengan Lewis. Max sendiri juga sempat memperlihatkan sebuah karya gambar Max yang pernah dibuatnya. Dan itu cukup membuat Sarah terkesan. Selanjutnya, Sarah mendapatkan telepon dari seorang temannya. Lalu nenek tua yang ada di depan Sarah merasa terganggu karena berisiknya gerbong, sehingga melemparkan korannya yang sedang ia pegang. Di situ Lewis pun mengambil koran tersebut. Sedangkan Max yang gabut mencoba mengintip ke belakang kursinya dan melihat seorang pria yang sedang memainkan rokok. Lalu karena sadar sedang dilihat bocah umur 7 tahun, dia pun melakukan trik sulap sambil menakut-nakuti Max. Lewis juga sempat memberi peringatan pada Max agar tak dekat-dekat dengan pintu karena berbahaya. Tak lama dari situ, seorang kondektur mendatangi pria rokok tadi yang sebut saja dia Jan. Karena telah merokok di kereta, kondektur juga mengancam jika Jan akan dikeluarkan di stasiun berikutnya kalau tidak mau mematikan rokok. Sontak datanglah seorang pria lain, dia juga ikut memberikan peringatan pada Jan. Bukannya nurut, Jan justru menggila, tapi pada akhirnya dia pun membuang rokoknya keluar kereta. Tak lama dari situ, Max yang sedang bermain dengan dinosaurusnya tiba-tiba dengan tak sengaja membuka pintu yang ada di sebelahnya. Tapi beruntung dia tak terjatuh. Lalu kondektur pun datang untuk memeriksa tiket sambil memberikan saran kalau Max harus duduk menjauh dari pintu. Di situ juga tampaknya Lewis agak marah dengan kelakuan Max. Namun karena kejadian tersebut, Sarah jadi tahu jika Lewis adalah seorang duda. Setelah itu kereta pun berhenti di salah satu stasiun. Tapi Lewis dan Max belum juga turun karena perjalanan mereka masih jauh. Sarah juga tiba-tiba menghilang dari sisi Lewis tanpa berpamitan. Lanjut, Lewis juga sempat melihat salah satu penumpang yang membawa helm hitam. Entah kenapa, tapi tampaknya wajahnya begitu cemas. Lewis juga agak sedikit curiga. Setelah kereta berjalan kembali, kita diperlihatkan di mana seorang kondektur yang sedang berjalan tiba-tiba disergap oleh seseorang. Kejadian itu juga tak ada yang menyadarinya.
Di sisi lain, Lewis dihampiri lagi oleh Sarah. Ternyata dia hanya membeli minum keluar untuk membersihkan mantelnya yang terkena kopi tadi. Selain itu, hubungan Lewis dan Sarah pun menjadi semakin dekat. Terlihat dari raut muka keduanya sangat senang karena bisa bertemu. Di situ juga Lewis berkesempatan untuk mengetahui apa pekerjaan Sarah. Bahkan keduanya sempat beradu gombal. Setelah itu Sarah langsung memberikan nomor teleponnya kepada Lewis. Selanjutnya Sarah pun menyuruh Lewis untuk istirahat sebentar, karena dia akan menghadapi malam yang melelahkan nantinya di rumah sakit. Setelah tertidur pulas, Lewis tiba-tiba dibangunkan oleh suara gesekan kereta. Dia juga melihat Sarah yang ketiduran. Tak lama kereta tiba-tiba berhenti dan itu membuat Lewis jadi penasaran. Pasalnya kereta tak berhenti di stasiun. Ternyata malam itu jadi agak mengejutkan karena Lewis sempat melihat ada seseorang tergeletak di luar kereta. Tak tahu siapa dia. Karena penasaran dan ingin menolong, Lewis langsung berinisiatif untuk mendatangi kondektur kereta. Sedangkan Max, Lewis titipkan bersama Sarah. Namun saat dia mengetuk pintu ruang kondektur, tampaknya tak ada yang keluar dari sana. Dan kita juga bisa lihat kalau keadaan di kereta nampaknya sudah kosong alias hanya tersisa beberapa penumpang lagi di dalamnya. Bahkan, seorang pengacara yang diam di ruang VIP kereta terlihat ingin kereta tetap melaju. Pria yang disebut Peter itu nampaknya agak cuek dan menyarankan agar Lewis cukup menelpon ambulans saja. Di sini Lewis pun mewajarkan tindakan cuek Peter, karena Peter belum tahu jika dia adalah seorang dokter. Lantas Lewis lanjut dengan menelpon pihak rumah sakit. Setelahnya Lewis kembali lagi ke gerbong tempat dia duduk. Terlihat jika Max yang sudah bangun dari tidur sedang bermain dan tertawa bersama Sarah. Tapi dengan wajah yang sedikit khawatir dan merasa ada yang janggal, tapi saat itu Lewis pun mengajak Sarah untuk mengantarnya sampai gerbong keluar. Tak lupa Lewis juga memberitahu kejadian tadi kepada Sarah. Namun ketika dilihat, kereta tak juga berhenti dan justru melewati stasiun yang jadi tujuan Lewis dan Max. Tentunya Lewis langsung terheran. Tapi karena Max tak mau berjalan kembali ke ujung gerbong yang lain, sehingga seorang wanita yang ada di ruang VIP bernama Ella menawari Max dan Sarah untuk menunggu di ruangannya. Sedangkan Lewis langsung menuju ujung gerbong untuk mendatangi masinis kereta. Dan setelah sampai, Lewis melihat ada sebuah alat komunikasi penghubung antara masinis dan penumpang. Namun ketika dihubungi, yang menjawab bukanlah seorang masinis, melainkan seorang penumpang lain. Bahkan dia mengacuhkan pertanyaan Lewis dan justru balik bertanya soal berapa orang yang tersisa yang ada di kereta. Dari sini Lewis mulai panik. Sementara Max, Sarah, dan Ella saling mengobrol. Lewis terus berupaya untuk menghubungi masinis atau siapapun yang bisa memberhentikan kereta. Di saat itu Peter juga mendatangi Lewis karena telah mengganggu dirinya. Lantas ketika mencoba untuk membuka pintu kondektur, sayang seribu sayang pintunya terkunci. Kemudian Lewis mencoba untuk menarik rem gerbong darurat. Awalnya Peter menghadangnya, namun Lewis kepalang panik. Tapi ternyata rem darurat juga tak berfungsi. Sedetik setelah Peter tersadar, Peter juga melihat kereta tak berhenti di stasiun pemberhentiannya. Keduanya langsung ikut panik. Tak lama Jan pun datang. Dia awalnya tampak tenang dan santai. Tapi setelah melihat Peter dan Lewis saling mencoba untuk memberhentikan kereta dengan rem darurat di setiap gerbong, Jan pun tersadar jika kereta tak sedang baik-baik saja. Sontak semua pun jadi ikut panik, termasuk dengan Sarah. Kemudian mereka pun mencoba untuk masuk ke dalam ruang kondektur yang terkunci. Tapi ketika Jan mencoba membuka pintu, ternyata pintu tersebut tak terkunci. Kepanikan Lewis telah menutupi kesadarannya.
Lantas ketika masuk ke dalam ruang kondektur bagian belakang, terlihat ruangannya begitu gelap. Di sana keempat orang itu tampaknya tak ada yang mengerti soal cara memberhentikan kereta. Dan ketika dilihat ternyata kereta memakai bahan bakar diesel, sehingga meskipun mesin kereta mati, kereta tetap akan berjalan. Lanjut, salah satu dari mereka tak lama melihat ada rem tangan yang dipakai masinis saat kereta sedang berhenti. Kemudian ketika mereka memutar remnya, kereta pun melambat. Sempat semua orang senang dengan hal tersebut. Tapi tak lama seseorang yang sedang membajak kereta pun menaikkan kecepatannya, sehingga rem harus melawan mesin dari kereta. Tentu saja rem tersebut kalah, sehingga menyebabkan kepulan asap di ruang kondektur. Lantas Peter yang tak mau terjadi ledakan di kereta menyuruh agar Lewis dan Jan untuk melepas remnya. Peter juga sempat tertonjok oleh Jan karena perbedaan pendapat. Hal tersebut membuat hidung Peter berdarah. Diketahui juga jika sekarang kereta berjalan dengan sangat cepat, hingga mencapai 160 km per jam. Dan Ella memberitahu kalau jalur rel ini akan membawa mereka sampai ke ujung rel. Itu berarti kereta akan meledak jika sampai menabrak ujung rel. Bahkan akan ada jalan pertemuan antara jalan aspal dengan rel. Jika palang tak segera tertutup, kemungkinan besar akan ada tabrakan beruntun antara kereta dan juga kendaraan lain. Terlihat Lewis juga sempat memperingatkan petugas palang kereta melalui jendela agar segera menutup semua palang kereta sampai ujung. Sementara itu, Peter juga terus menelpon polisi terkait kejadian ini. Namun sayang seribu sayang polisi telat untuk menutup palang. Sehingga terjadilah tabrakan antara sebuah mobil dan kereta yang menyebabkan sedikit lonjakan tekanan di dalam kereta itu sendiri. Beruntungnya Lewis, Sarah, dan Max masih bisa selamat, namun tidak dengan Ella. Ella nampak sangat pucat, tentu Lewis langsung bertindak saat itu. Kesadaran Ella terus menurun hingga dia terjatuh dan dibaringkan. Lantas Sarah juga mencoba untuk mencari obat-obatan di tas Ella. Sial tak ada satupun obat, hingga setelah 10 menit diberikan pertolongan darurat, Ella pun dinyatakan meninggal. Sempat semua terdiam beberapa detik, namun Jan mengatakan jika kita harus tetap menghentikan kereta. Lalu Lewis pun setuju untuk mendobrak pintu kondektur yang berada di depan kereta. Saat mencoba untuk mendobrak pintu, nampaknya Lewis dan Jan agak kesulitan. Mereka butuh beberapa kali percobaan hingga Lewis berhasil memecahkan kaca pintu kondektur. Sementara Peter yang terus menelpon pihak-pihak terkait untuk membantunya, Lewis dan Jan mulai mencoba masuk ke dalam ruang kondektur yang tampak gelap. Di saat Lewis telah melewati pintu, betapa terkejutnya ketika melihat seorang kondektur yang telah menjadi mayat di sana. Tapi sekarang Lewis telah mengetahui siapa orang yang menjalankan kereta begitu cepatnya. Dia berniat untuk bunuh diri dalam kereta tersebut. Bahkan ketika Lewis mencoba untuk mendobrak pintu ruang kemudi, pria gila dengan sengaja menyalakan klakson kereta yang membuat Lewis makin kesal. 2 kali Lewis mencoba namun hasilnya tetap nihil. Dia tidak bisa memecahkan pintu ruang kemudi tersebut. Sehingga Jan menariknya lagi keluar dan mereka berempat pun mulai berdiskusi bagaimana caranya agar minimal kereta dapat berhenti. Di situ juga Peter sempat menceritakan kejadian serupa soal seseorang yang hendak bunuh diri dengan mengambil alih kereta. Namun tak selang berapa lama mereka pun memutuskan untuk membaca buku panduan tentang cara menghentikan kereta. Diketahui ada beberapa cara, namun cara yang paling aman adalah melepaskan penghubung gerbong satu dengan yang lainnya. Tapi sial, kereta tersebut didesain dengan gerbong yang tersambung, sehingga penghubung gerbong harus dilepas dari luar kereta. Jan dan Peter juga sempat berdebat kecil karena tak ada yang mau keluar dari kereta untuk melepaskan sambungan gerbong. Di situ Peter sempat menyebutkan jika si pengemudi pasti akan memelankan kereta saat menemui jalur yang agak jelek. Alasannya adalah si pria gila pasti tak akan bunuh diri di tengah jalur. Melainkan dia ingin kematiannya ada di ujung rel sehingga beritanya akan dimuat di seluruh Eropa.
Dan karena waktu tempuh hingga sampai di rel jelek masih lama, maka mereka pun memutuskan untuk pergi bersantai dulu di bar kereta sambil mendinginkan suasana yang sudah memanas. Lantas para penumpang terakhir itu saling berbagi minum sambil menceritakan masa lalu mereka. Terlihat juga hubungan keempatnya mulai dekat dan suasana pun mencair seketika. Bahkan Jang, seorang pesulap magang sempat memperlihatkan sebuah pertunjukan sulapnya dengan menggunakan rokok. Aksi itu berhasil membuat semuanya tertawa. Setelah menunggu dan inilah saatnya bagi Jan untuk beraksi, dia sendiri yang akan keluar dari kereta untuk melepas sambungannya. Ketika berhasil keluar dari kereta, tampaknya Jan agak kesulitan untuk menggapai penyambung gerbong karena letaknya cukup jauh. Selain itu juga tekanan udara membuat Jan sulit menyeimbangkan tubuhnya. Hingga dia pun tergelincir di sana. Sontak Lewis segera menyelamatkan Jan dengan menariknya ke dalam kereta. Tapi satu masalah lagi muncul ketika kereta akan melewati sebuah terowongan sempit, sehingga membuat Jan terpental ke dalam kereta dengan kondisi tangan yang terkilir. Sempat kehilangan kesadaran, namun beruntung Jan masih hidup dan sehat walafiat. Ketika Jan sedang menyalakan rokok, tiba-tiba kereta berhenti. Namun sayang seribu sayang, kereta itu berhenti tepat di sebuah terowongan sempit. Sehingga pintu hanya bisa terbuka sebesar badan Max saja. Seketika Lewis berpikir untuk menyuruh Max turun dari kereta. Tentu saja Max tak mau jika harus turun sendiri tanpa ayahnya. Namun Lewis terus memaksa Max agar turun duluan. Sempat terjadi drama hingga Max menangis. Tapi niat itu segera Lewis urungkan ketika melihat Sarah yang ikut menangis melihat Max. Tak lama setelah Lewis menggendong anaknya, kereta pun segera melaju kembali dengan kecepatan penuh. Sontak Lewis hanya bisa terdiam. Lanjut, Lewis tak kehilangan akal, dia sekarang berniat untuk mencoba membakar beberapa baju yang mereka miliki tepat di penyambung antar gerbong. Dengan bermodalkan alkohol serta korek api, dan ketika baju-baju itu meledak, alhamdulillah penutup sambungan gerbong telah terbuka. Sehingga muncullah secercah harapan bagi mereka untuk bisa lepas dari gerbong depan. Namun sayangnya ketika hendak melepas sambungan, besi yang dipegang Lewis masih panas akibat ledakan. Sehingga Peter membantunya dengan menggunakan sebuah tongkat. Pada awalnya aksi mereka tampak berhasil, hingga gerbong juga akhirnya terlepas dari kereta. Namun sayang seribu sayang, kereta kala itu bergoyang hingga menyebabkan Peter terjatuh ke bawah kereta. Dia pun tewas. Sedangkan Lewis sendiri terjebak di gerbong depan. Ketika hendak meloncat, penyakit lututnya tiba-tiba kambuh sehingga tak bisa bergerak. Sontak Lewis menyuruh agar Jan dan Sarah mengerem gerbong menggunakan tuas yang ada di ruang kondektur belakang. Sedangkan Lewis sendiri sedang memikirkan bagaimana caranya agar bisa selamat juga dari kejadian tersebut. Sementara Sarah dan Jan sudah berhasil memperlambat gerbong. Lewis masih menghitung detik demi detik untuk mengumpulkan nyalinya agar segera melompat dari kereta. Bertepatan dengan meledaknya kereta, Lewis pun berhasil melompat. Singkat cerita, setelah kejadian tadi, Lewis sempat pingsan di tengah rel kereta. Namun tak lama Sarah, Max, dan Jan segera menghampirinya. Di akhir cerita, kereta yang dikemudikan oleh si pria gila tampak sudah meledak, sedangkan Lewis terbangun di pangkuan Sarah dan Max. Mereka pun sempat tertawa karena hal gila yang baru saja mereka lewati. Sekarang tak ada lagi yang bisa mengalamimu, dan nampaknya mereka akan menjadi keluarga yang sangat bahagia. Tamat.